Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feby Aulia Amanda dengan NIM 1962201021 semester 4 dengan mata kuliah Budgeting Institut Teknologi Ahmad Dahlan Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang forecast penjualan. Untuk forecast penjualan ada salah satu metode yaitu analis statistik, di mana analis statistik ini terbagi menjadi 3 metode. Pertama, metode semi average, yang kedua metode moment, yang ketiga metode last square. Di sini saya akan menjelaskan untuk metode semi average. Metode setengah rata-rata pada prinsipnya adalah membagi data dalam 2 bagian, yaitu kelompok pertama dan kelompok kedua. Selanjutnya, kalau 2 kelompok tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk perhitungan trend and forecasting. Untuk rumus semi average method adalah Y sama dengan A plus BX. Langkah menggunakan metode semi average berikut langkah-langkah dalam mengaplikasikan metode semi average untuk peramal. Yang pertama, kelompokkan data menjadi 2 kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Yang kedua, hitung semi total tiap kelompok dengan jalan menjumlahkan nilai deret berkala tiap kelompok. Yang ketiga, carilah rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata atau semi average. Yang keempat, untuk menentukan nilai tren linear untuk tahun-tahun tertentu pada dirumuskan sebagai berikut. Y sama dengan A plus BX. Lalu untuk metode yang kedua itu metode moment. Metode moment merupakan analisis yang dapat digunakan untuk keperluan peramalan dengan membentuk persamaan Y sama dengan A plus BX. Sebagaimana telah diulas pada metode semi average. Dalam penerapan metode ini tidak mensyaratkan jumlah data harus genap. Perbedaan dengan metode trend semi average terletak pada pemberian skor X. Pada metode moment, skor X dimulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk rumusnya tersendiri yaitu ada Y sama dengan A plus BX dan menentukan nilai A dan B dengan persamaan itu jumlah Y sama dengan A kali N plus B jumlah X. Lalu yang kedua, jumlah XY sama dengan A kali jumlah X plus B jumlah X pangkat 2. Dan yang ketiga itu ada metode last square. Metode kuadrat terkecil atau last square method digunakan untuk menemukan hubungan linear antara 2 variabel dengan menentukan garis tren yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih dari data asli dengan data pada garis tren. Hasil dari metode ini adalah sebuah persamaan garis dengan koefisien nilai kecenderungan negatif atau positif. Selanjutnya, melalui persamaan garis tersebut dapat diperoleh nilai prediksi untuk periode berikutnya. Nilai X sama dengan 0, tahun pertengahan atau data ganjil, dan dikurangi 1 untuk tahun sebelumnya dan ditambah 1 tahun setelahnya. Jika jumlah data genap, maka nilai X sama 0 akan terletak di antara 2 tahun pertengahan. Dan jarak X sama dengan 2. Nilai X-nya dari min 3, min 5, min 3, min 1, 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk rumus metode last square itu ada Y sama dengan A plus BX. B sama dengan jumlah XY dibagi jumlah X pangkat 2. Untuk A sama dengan jumlah Y dibagi N. Di sini saya akan memberikan contoh-contoh soal dari ketiga metode tersebut. Yang pertama, contoh soal metode semi average, yang dimana untuk data pendapatan di PT Angkasa Sajaya sama kurun waktu 10 tahun yang disajikan dalam bentuk tabel yang memuat data tahun serta jumlah pemasukan setiap tahunnya. Tahun 2010 sampai 2019, tahun 2010 penjualan 13.000,
2011 13.000, 2012 14.000, 2013 16.000, 2014 12.000, 2015 19.000, 2016 14.000, 2017 15.000, 2018 13.000, dan 2019 16.000. Dan untuk langkah pertama, data yang di atas tadi kita masukkan ke langkah pertama. Dan untuk langkah yang kedua, dikarenakan ini ada 10 tahun, maka kita bagi menjadi dua kelompok. Itu kelompok pertama tahun 2010 sampai 2014, tahun kedua dari 2015 sampai 2019. Tahun pertama itu untuk kelompok pertama 13.000 tambah 13 tambah 14 tambah 16 tambah 12 dan dibagi 5 sama dengan 13.600. Untuk kelompok kedua 19.000 tambah 14.000 tambah 15.000 tambah 13.000 tambah 16.000 dan dibagi 5 sama dengan 15.400. Dan jumlah rata-ratanya menjadi 29.000. Dan untuk nilai X di sini, dikarenakan datanya ganjil, maka X sama dengan 0 itu pada pertengahannya, yaitu pada tahun 2012. Dan di mana nilai X 2010 min 2, 2011 min 1, 2012 0, 2013 1, 2014 2, 2015 3, 2016 4, 2017 5, 2018 6, 2017 7, dan jumlah nilai X sama dengan 25. Untuk langkah 3, mencari nilai A dan B dan menentukan persamaan metode sum average. Dan rumus A itu rata-rata kelompok 1 itu 13.600, dan untuk rumus B rata-rata kelompok 2 dikurang rata-rata kelompok 1 dibagi jumlah tahun masing-masing kelompok. Itu kelompok 2 15.400 dikurang kelompok 1 13.600 dibagi 5 sama dengan 360. Maka persamaan yang menjadi Y sama dengan A plus BX, yaitu Y-nya A-nya 13.600 plus B-nya 360X. Untuk langkah keempat, menentukan forecast tahun 2020 dengan menggunakan metode sum average. Y 2020 sama dengan A plus BX. Y A-nya 13.000 plus B-nya 360 dan X-nya 7 plus 1. Dan Y sama dengan 13.600 ditambah 360, 7 tambah 1 sama dengan 8, jadi 360 dikali 8, lalu Y 2020 sama dengan 16.480. Jadi forecast penjualan tahun 2020 adalah sebesar 16.480. Dan sekarang saya akan memberikan contoh soal metode momen. Contoh data pendapatan di PT Angkasa Jaya selama kurun waktu 9 tahun yang disajikan dalam bentuk tabel, memuat data tahun serta jumlah pemasukan setiap tahunnya. Itu ada 9 tahun dari tahun 2010 sampai 2018. Tahun 2010 penjualannya 13.000, 2011 13.000, 2012 14.000, 2013 16.000, 2014 12.000, 2015 19.000, 2016 14.000, 2017 15.000, 2018 13.000. Dan tentukan forecast penjualan tahun 2019 dengan metode momen. Untuk langkah 1, data yang di atas kita pindahkan ke langkah 1. Untuk langkah yang kedua, tentukan nilai X0 pada tahun pertama tahun di awal. Untuk tabel dan tahun penjualannya kita masukkan, dan nilai X dikarenakan X-nya itu 0 pada tahun awal, maka tahun 2010 0. Dan tahun 2011 1, tahun 2012 2, tahun 2013 3, 2014 4, 2015 5, 2016 6, 2017 7, 2018 8. Dan untuk langkah yang ketiga kita membuat tabel itu, yaitu ada tambahan X pangkat 2 dan XY. Dan di langkah 3 ini kita masukkan tabel tahun penjualan dan X yang sebelumnya di langkah 2 dan ditambah X2, yaitu sama dengan X dikali X, yaitu 1 kali 1 sama dengan 1, 2 dikali 2 sama dengan 4,
3 dikali 3 sama dengan 9, 4 kali 4 sama dengan 16, 5 dikali 5 sama dengan 25, 6 dikali 6 sama dengan 26, 7 kali 7 sama dengan 49, 8 dikali 8 sama dengan 64, dengan jumlah X 36 dan jumlah X-Y 204. Dan di sini ada tabel X kali Y, yaitu di mana X dikali Y. Tahun 2010 dikarenakan 0, jadi 0, X-nya 0 dikali 13.000 sama dengan 0. Tahun 2011, 1 dikali 13.000, tahun 2012, 2 dikali 14.000, tahun 2013, 3 dikali 16.000, tahun 2014, 4 dikali 12.000, tahun 2019, 5 dikali 19.000, tahun 2016, 6 dikali 14.000, tahun 2017, 7 dikali 15.000, tahun 2018, 8 dikali 13.000 dengan jumlah X-nya 525.000. Dan di langkah 4 itu menentukan persamaan tren penjualan dengan metode momen. Itu dengan rumus jumlah Y sama dengan A kali N plus B jumlah X. Dan jumlah X-nya sama dengan A dikali jumlah X tambah plus kali jumlah X2 atau X pangkat 2. Di sini jumlah X-nya sama dengan 129.000 sama dengan N-nya atau tahunnya sama dengan 9A plus untuk jumlah X-nya sama dengan 36B. Dan di sini kita menggunakan metode eliminasi, itu dikalikan dengan 4. Dan lalu untuk jumlah X Y sama dengan 525 sama dengan jumlah X 36A plus jumlah X pangkat 2 204B dikali 1. Dan di sini kita akan kalikan 129.000 dikali 4 sama dengan 516.000 sama dengan 9 kali 4 sama dengan 36A ditambah 36B dikali 4 sama dengan 144B. Dan di sini juga kita kalikan 525.000 dikali 1 sama dengan 525.000. 36A dikali 1 sama dengan 36A. Dan ditambah 204B dikali 1 sama dengan 204B. Dan di sini ada pengurangan, itu dari 516.000 dikurang 525.000. Sama dengan minus 9.000. Dan di sini juga 36A habis, 36A juga habis. Sini kita mencari B, yaitu 144B dikurang 204B sama dengan minus 60. A sama dengan 9.000 dikurang 60. A sama dengan 9.000 dikurang minus 9.000 dikurang minus 60 sama dengan 150. Dan di sini jumlah X-Y sama dengan jumlah X 36 ditambah jumlah X pangkat 2 204. Lalu 525 sama dengan 36, A-nya itu 150 plus 204B. Di sini kita mencari B. 204B sama dengan 525 dikurang 5.400 dari perkalian 36 kali 150. Lalu 204B sama dengan 525 dikurang 5.400 sama dengan 519.600. B sama dengan 519.600 dikurang 204. B sama dengan 2.547. Maka persamaannya adalah Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya itu 150 dan plus B-nya itu 2.547X. Lalu di langkah yang kelima, forecast tahun 2019 dengan nilai X sama dengan 9, itu 8 tambah 1. Y tahun 2019 sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya 150 dan plus B-nya 2.547 dikali 9. Y sama dengan 150 plus
20.376 dari 2547 kali 9, Y sama dengan 23.083. Jadi forecast penjualan tahun 2019 dengan menggunakan metode momen sebesar 23.083. Dan ini metode yang terakhir, yaitu contoh metode last square. Di sini contoh data pendapatan di PT Angkasa Jaya selama kurun waktu 8 tahun yang disajikan dalam bentuk tabel yang memuat data tahun serta jumlah pemasukan setiap tahunnya. Itu tahun 2010 sampai 2017. Tahun 2010 penjualannya 13.000, 2011 13.000, untuk tahun 2012 14.000, tahun 2013 16.000, 2014 12.000, 2015 19.000, 2016 14.000, 2017 15.000. Dan tentukan forecast penjualan tahun 2018 jangan menggunakan metode last square. Dan untuk langkah yang pertama itu kita ada tahun, nilai penjualan dan nilai X. Untuk tabel tahun dan nilai penjualan kita ambil dari data yang di atas. Dan untuk mencari nilai X, jika tahunnya ganjil maka di pertengahan ada angka 0. Tapi jika tahunnya genap, dikarenakan kita ini tahunnya genap itu ada 8, maka kita menggunakan data genap itu menggunakan jarak 2. Dan di sini kita dimulai dari min 7. Nilai X tahun 2010 sama dengan min 7, tahun 2011 min 5, tahun 2012 min 3, tahun 2013 min 1, 2014 1, 2015 3, 2016 5, dan 2017 7. Dan di langkah 2 menyusun tabel berikut serta mencari total X pangkat 2 dan total X. Di langkah 1 tahun nilai penjualan dan nilai X, di langkah 2 tahun nilai penjualan, nilai X, X pangkat 2 dan X. Tahun nilai penjualan dan nilai X kita ambil dari langkah 1. Sekarang kita mencari X pangkat 2. Untuk X pangkat 2 yaitu X dikali X. Jadi sama dengan 7 min 7 dikali min 7 sama dengan 49. Min 5 dikali min 5 sama dengan 25. Min 3 dikali min 3 sama dengan 9. Min 1 dikali min 1 sama dengan 1. 1 kali 1 sama dengan 1. 3 kali 3 sama dengan 9. 5 kali 5 sama dengan 25. Dan 7 kali 7 sama dengan 49. Dan jumlah total X pangkat 2 itu 168. Dan di sini ada X kali Y, yaitu X-nya min 7 dikali 13.000, lalu min 5 dikali 13.000 sama dengan min 65.000, lalu 2012 min 3 dikali 14.000 sama dengan 42.000, 2013 min 1 dikali 16.000 sama dengan min 16.000, pada tahun 2014 1 dikali 12.000 sama dengan 12.000, 2015 3 dikali 19.000 sama dengan 57.000, tahun 2016 5 dikali 14.000 sama dengan 70.000, tahun 2017 7 dikali 15.000 sama dengan 105.000. Dan untuk jumlah X kali Y sama dengan 30.000. Untuk langkah yang ketiga, menentukan persamaan tren penjualan dengan metode last square. Itu untuk mencari A sama rumus ya, total Y dibagi N. Total Y atau total penjualan 116 dibagi N. N kita atau tahun sama ada 8 tahun, jadi 116 dibagi 8 tahun sama dengan 14.500. Dan untuk mencari nilai B, total XY dibagi total X pangkat 2. Total XY 30.000 dibagi total X pangkat 2 168. Sama-sama dengan B, 30.000 dibagi 168 sama dengan 178,57. Maka Y sama dengan
14.500 atau A dan plus B sama dengan 178,57 X. Dan langkah 4, menentukan forecast penjualan tahun 2018 dengan metode last square. Y tahun 2018 sama dengan A plus BX. Y sama dengan A-nya 14.500 plus B-nya 178,57. Lalu di sini garakan nilai X ada 7 dan dibagi jarak 2 berarti 7 plus 2 sama dengan 9. Y sama dengan 14.500 ditambah B-nya 178,57 dan X-nya itu 9. Sama dengan Y sama dengan 14.500 tambah 178,57 dikali 9 hasilnya 16.107,14. Jadi forecast penjualan tahun 2018 dengan menggunakan metode last square sebesar 16.107,14. Dan itulah contoh-contoh dari ketiga metode tersebut. Di sini ada perbedaan pada tiga metode tersebut. Yang pertama, dan metode semi-average, kelompokkan data menjadi dua kelompok dengan jumlah tahun dan jumlah deret berkala yang sama. Lalu dicari rata-rata hitung tiap kelompok untuk memperoleh setengah rata-rata semi-average. Dan semi-average hanya menentukan sampai nilai X sama 0. Untuk mencari nilai X dilihat dari jumlah data dalam kelompok. Jika satu kelompok mempunyai data ganjil, maka nilai X ada di pertengahannya. Kedua, pada metode Bowman, data tidak dijadikan menjadi dua kelompok. Untuk mencari nilai X sama dengan 0 ditentukan pada tahun awal dengan selisih nilai X tiap tahunnya. Untuk pada metode ini menentukan nilai X, lalu X pangkat 2 dan XY. Karena adanya rumus bersamaan menggunakan metode eliminasi. Yang ketiga, metode last square juga tidak dijadikan menjadi dua kelompok. Dan pada metode ini tidak hanya menentukan X, tapi menentukan juga X pangkat 2 dan XY, karena memiliki rumus yang berbeda pula dari metode-metode yang lainnya. Untuk mencari nilai X ditentukan sesuai jumlah data. Jika data itu ganjil, maka nilai X sama dengan 0 ada di pertengahan data. Tapi jika data itu genap, maka jaraknya adalah 2 dan tidak ada nilai X. Mungkin cukup sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.